Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanas Kakir Muhammad dengan NIM 211-201-201-40150. Di sini akan menjelaskan terkait sistem peringatan dini untuk bencana longsor. Oke, kita ambil kejadian pada fenomena tanah longsor. Jadi, sebelum tanah benar-benar longsor, pohon itu sebenarnya sudah memberi tanda-tanda. Di sedikit demi sedikit posisinya akan miring. Di waktu yang bersamaan, retakan mikro di dalam tanah itu memungkinkan gas seperti CO2 dan gas-gas volatil lain itu akan keluar ke permukaan. Nah, dari dua fenomena ini, kita bisa memanfaatkan tanda-tanda tersebut menjadi sebuah sistem peringatan dini longsor yang bekerja dengan memantau dua indikator utama tadi, yaitu peningkatan gas tanah dan juga perubahan kemiringan pohon. Nah, dengan dua pendekatan ini, sistem itu tidak menunggu longsor terjadi, tetapi berfungsi sebagai peringatan dini supaya memberi waktu bagi manusia di sekitarnya untuk bersiap dan mengambil tindakan sebelum bencana benar-benar terjadi. Nah, sistem ini itu akan memantau indikasi awal potensi longsor dengan menggabungkan tiga parameter. Yang pertama, parameter sudut kemiringan pohon, yang mana di sini akan ada perubahan kecil pada batang pohon, biasanya terjadi sebelum tanahnya bergerak. Lalu yang kedua ada gas tanah. Nah, di sini retakan mikro pada tanah itu melepaskan CO2 dan gas volatil, seperti yang disebutkan tadi, yang akan ditangkap oleh sensor MQ135. Dan yang terakhir, di sini ada kelembapan dan tekanan udara. Nah, indikator yang ketiga ini sebenarnya opsional untuk memperkuat dua indikator utama tadi. Nah, untuk komponen yang digunakan, di sini ada Arduino Atmega 328P sebagai unit kontrol utama. Lalu di sini ada MPU 6050 sebagai interval serial I2C. Nah, di sini itu untuk tilt dan juga akselerasi. Lalu di sini kita menggunakan BMI 280 sebagai channel I2C juga untuk mendeteksi tekanan dan juga kelembapannya. Lalu di sini kita menggunakan LoRa sebagai komunikasi jarak jauh. Lalu di sini ada buzzer LED merah hijau sebagai outputnya. Oke, kita lanjut ke diagram bloknya. Nah, di sini diagram bloknya, di mana ada Atmega 328V sebagai intinya. Lalu di sini ada inputnya berupa sensor gas, tilt sensor, dan juga ada EEPROM 24LC256. Nah, lalu di sini ada outputnya berupa LED dan juga buzzer, yang mana nanti semua ini akan ditampilkan dalam virtual terminal. Nah, di sini untuk skematik rangkaiannya, saya menggunakan Proteus. Oke, sekarang kita lanjut ke algoritma. Nah, di sini ada algoritmanya. Nah, jadi sistem peringatan dini longsor ini bekerja dengan pendekatan multi parameter, yang mana dia mengambil keputusan itu nggak hanya dari satu sensor aja, tetapi dari kombinasi beberapa sensor yang tadi. Nah, step pertamanya itu adalah inisialisasi interface dari komunikasinya. Nah, di sini kita akan mengaktifkan I2C untuk sensor MPU 6050 dan BME 280. Lalu yang kedua, di sini kita akan mengaktifkan SPI untuk modul komunikasi LoRa-nya. Yang ketiga, di sini akan mengaktifkan threshold atau nilai ambang untuk masing-masing sensornya. Misalnya di sensor tiltnya di sini ada 5 derajat, untuk sensor gasnya 400, dan juga untuk pergeseran tanah itu 5. Nah, setelah dari step ini kita lanjut ke loop utama dari sini sampai akhir. Nah, loop utama ini akan berjalan terus-menerus. Nah, di dalam loop ini itu sistem akan membaca tiga data utama. Yang pertama, dia akan membaca sudut kemiringan pohon yang dibaca dari sensor MPU 6050 melalui jalur I2C. Nah, nilai akselerasi ini itu akan diubah menjadi sudut kemiringan menggunakan perhitungan trigonometri. Lalu yang kedua, di sini ada pembaca kadar gas tanah, yang mana di sini menggunakan sensor MQ135 melalui pin ADC. Nah, nilai ini merepresentasikan konsentrasi gas CO2 yang ekuivalen, yang biasanya sering meningkat ketika terjadi retakan pada tanah. Nah, yang ketiga di sini ada membaca tekanan udara atau kelembapan dari sensor BME 280. Nah, data tekanan ini digunakan untuk melihat tren penurunan tekanan yang biasanya ada atau terjadi pada pergerakan massa tanah. Nah, setelah ketiga data ini terbaca, kita masuk ke tahap pengambilan keputusan di sini. Nah, algoritma di sini akan membandingkan sudut kemiringan pohon dari threshold yang sudah kita setting tadi. Jika misalnya sudutnya melebihi dari nilai aman, maka sistem akan memeriksa nilai gas tanah dan perubahan tekanan udara. Nah, contohnya seperti di sini. Di sini kita eh, ngeset pergeseran apa penurunan tanah itu kan tadi 5 derajat. Nah, ketika pergeserannya lebih dari 5 derajat, maka akan lanjut ke pengecekan gas yang ada di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke pengecekan gas di sini. Nah, di sini ada dua kondisi. Nah, jadi jika salah satu kombinasi kondisi berbahaya terpenuhi, misalnya kemiringan pohonnya yang besar atau gas tanahnya yang meningkat, maka sistem akan masuk ke kondisi bahaya. Akan melompat ke kondisi bahaya di sini.
Nah, sebaliknya, jika semua parameter dalam batas aman, dia akan masuk ke logika safe di sini, yang menandakan kondisinya normal. Nah, kondisi safe yang ini. Oke, kita lanjut ke kondisi di mana ketika sensornya menyatakan bahaya. Nah, ketika sensornya menyatakan kondisi bahaya, maka LED merah yang bakal menyala, buzzernya bakal on, dan juga LoRa akan mengirim peringatan pada sistemnya. Jadi sistem itu apa ya? Ibarat katanya di sini sistem akan bekerja secara intens. Nah, dengan algoritma ini, sistem itu nggak mudah menghasilkan alarm palsu karena keputusan selalu didasarkan pada lebih dari satu indikator yang tadi. Nah, terus kita lihat untuk yang indikator safe-nya, ya LED yang menyala itu bukan merah, melainkan warna hijau. Di sini juga buzzernya off dan LoRa akan mengirim status oke yang menandakan statusnya masih aman. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana algoritma ini diimplementasikan ke dalam programnya. Nah, programnya seperti ini. Nah, jadi bagian pertama itu yang pasti kita akan setup terlebih dahulu, di mana pin LED dan buzzer kita set sebagai output, lalu komunikasi I2C diaktifkan untuk sensor MPU 6050 dan juga BME 280. Setelah itu, LoRa-nya kita inisialisasikan pada frekuensi 433 eh, mikrohertz atau megahertz sebagai media pengiriman data jarak jauh. Nah, lalu setelah kita melalui proses ini, kita akan masuk ke fungsi loopnya. Nah, program pertama-tama akan membaca data dari sensor MPU 6050 ini. Nah, data akselerasi yang diperoleh kemudian akan diolah menggunakan fungsi tertentu untuk menghasilkan sudut kemiringan dan juga satuan derajat. Nah, setelah proses ini, program itu akan membaca nilai analog dari sensor MQ135 yang mana nilainya akan langsung digunakan sebagai indikator kenaikan gas tanah tanpa perlu konversi kompleks. Nah, karena sistem itu akan lebih fokus pada perubahan relatif, bukan nilai absolut dari gas itu. Nah, selanjutnya tekanan udara akan dibaca juga dari sensor BME 280. Nah, pada implementasinya itu tekanan digunakan sebagai parameter pendukung aja. Jadi sementara keputusan utamanya akan diambil dari kombinasi kemiringan gas tanah. Nah, program kemudian masuk ke logika keputusan di sini. Nah, jadi di sini itu kita menggunakan if else. Jika sudut kemiringan pohon melebihi 5 derajat dan nilai gas tanah juga melebihi ambang batas, maka variabel danger itu akan bernilai benar. Nah, kondisi ini itu akan memperkuat jika gas tanah yang meningkat itu sangat tinggi meskipun kemiringannya belum tinggi. Nah, jadi saat kondisi bahayanya udah terdeteksi, itu program akan menyalakan LED merah dan juga aktifkan buzzer sebagai alarm lokal yang akan mengirimkan pesan peringatan melalui LoRa dengan format teks yang sederhana. Sebaliknya, jika kondisi yang masih aman, LED yang hijau yang akan menyala, sementara buzzernya akan mati. Nah, loop ini akan berjalan secara periodik dengan jeda waktu tertentu, sehingga sistemnya itu dapat memantau perubahan secara real time. Nah, dengan implementasi ini, sistem akan mampu bekerja secara mandiri di lapangan sebagai not peringatan berbasis sensor. Oke, lalu kita lanjut ke cara kerja secara fisiknya. Nah, jadi MPU 6050 ini itu kita pasang pada setiap batang pohon. Nah, batang pohon yang kita pilih itu adalah batang pohon yang besar, bukan yang kecil. Karena kalau yang besar itu kecil kemungkinan untuk bergeser karena faktor alam seperti angin, melainkan hanya bisa bergeser ketika ada pergeseran tanah. Nah, jadi pohon itu akan bersudut ketika tanahnya mulai bergeser. Lalu sensor MQ135 itu kita akan tanam sekitar 5 sampai 10 cm di bawah tanah. Yang mana di sini gas keluar dari retakan tanah sebelum longsor akan terjadi sehingga bisa di detect dengan mudah. Lalu di sini ada BME 280 yang akan memantau tekanan udara yang mana akan berubah jika pergeseran massa tanah terjadi. Nah, terus di sini ada Atmega 38P yang kita pakai untuk mengolah semua data yang menentukan skor bahayanya. Nah, jadi Atmega ini akan membaca nilai analog dari ADC0 yang tadi merepresentasikan konsentrasi gas tanah. Nah, jadi nilai yang tinggi itu menunjukkan kemungkinan adanya retakan mikro pada tanah. Lalu status kemiringan pohon akan dibaca melalui PCF 8574 dengan komunikasi I2C. Nah, jadi ada dua nilai logika 0 dan 1. Nah, jadi kalau 1 itu menunjukkan pohonnya itu mengalami kemiringan, sementara kalau 0 itu menunjukkan pohonnya masih tegak. Nah, terus sistemnya akan membandingkan gas dengan ambang batas atau threshold dan memeriksa status tiltnya. Nah, jadi misalnya kalau gas tinggi saja, maka kondisinya akan ganti menjadi waspada. Lalu jika tilt saja, maka masuk kondisi monitoring. Atau jika gas tinggi ditambah tiltnya aktif, maka terdeteksi indikasi awal longsor. Nah, jika status bahayanya terpenuhi seperti tadi, maka sistemnya akan menyalakan LED merah, mengaktifkan buzzer, dan juga mengirim data warning dari LoRa ke base station.
Nah, jadi sistem ini akan bekerja secara kontinu dalam loop yang tadi untuk memantau perubahan kondisi lingkungan secara real time. Nah, jadi data normal akan dikirim setiap periode tertentu, misalnya tiap 60 detik sekali atau 90 detik sekali, dan lain sebagainya. Nah, dengan kombinasi algoritma ini, sistem yang akan bekerja eh, memberi peringatan dini sebelum longsor benar-benar terjadi. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.